Media Vietnam akui timnas Indonesia tidak mudah diteror. Revolusi mental Sintayong untuk timnas Indonesia sudah sukses. Sintayong dipecat dari timnas Indonesia saat ini jika Bung Toel jadi ketum PSSI. Potensi antar timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 serta bawa Venezia promosi ke Serie A. Pemain yang tampan dan gagah berani ini bernama Jay Ijes. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini karena like itu gratis. Terima kasih. Pengamat sepak bola Tommy Welly atau yang diakrab disapa Bung Toel menegaskan akan langsung memecat Sintayong dari kursi kepelatihan timnas Indonesia saat ini jika dirinya adalah ketua umum PSSI. Sebab menurut Toel, Sintayong sudah tak layak menangani timnas Indonesia. Kendati demikian, nyatanya sampai saat ini PSSI masih mempertahankan pelatih asal Korea tersebut. Setidaknya Sintayong akan bertahan melatih skuad Garuda hingga akhir Juni 2024. Sintayong pun berpeluang menambah kontraknya sebagai pelatih timnas Indonesia andai berhasil mencapai target yang diberikan oleh Ketum PSSI Bapak Erick Thohir di Piala Asia U23 2024. Target yang diberikan PSSI kepada Sintayong adalah mengantarkan timnas Indonesia U23 ke babak perempat final Piala Asia U23 2024 nanti. Hasil dari kompetisi itulah yang akan menjadi penentu nasib Sintayong di timnas Indonesia. Melihat hal tersebut, Bung Toel pun mengaku heran dengan PSSI, khususnya anggota ESCO-nya. Sebab menjadikan Piala Asia U23 2024 jadi bahan evaluasi untuk Sintayong. Padahal sebelum kompetisi itu ada laga lanjutan grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia zona Asia pada Maret 2024. Setidaknya timnas Indonesia memainkan 2 laga melawan Vietnam yang hasilnya sangat berpengaruh terhadap masa depan Garuda di kualifikasi Piala Dunia. Bagi Toel, kualifikasi Piala Dunia jauh lebih penting ketimbang hasil Piala Asia U23. Karena itulah Bung Toel menyayangkan exco PSSI justru menjadikan bahan evaluasi kinerja Sintayong justru dari Piala Asia U23 2024. Terlepas dari itu, semua Bung Toel sendiri sejatinya justru merasa Sintayong sudah tidak layak dan sudah harus dipecat dari kursi kepelatihan Garuda. Sehingga andai ia jadi ketua umum PSSI, maka sudah pasti pelatih asal Korea itu sudah dipecat. Toel pun berkata, menurut saya exco PSSI kelolosan, lupa yang namanya kualifikasi Piala Dunia 2026. Padahal dari segi event itu yang paling ultimate. Nggak ada lawan lagi termasuk kualifikasinya. Tapi ternyata yang jadi poin reviewnya, poin evaluasinya nanti yaitu Piala Asia U23 2024. Sekarang pun kalau saya jadi ketua umum, saya berhentikan Sintayong. Tapi kalau ketua umumnya PSSI yaitu Bapak Erick Thohir itu fire atau adil. Dia bilang dia profesional, menyampaikan kontrak yang sudah disepakati sampai Juni 2024. Tutup Toel. Mimin juga nggak berharap Bung Toel ini jadi ketua umum PSSI. Tapi menurut kalian kayak mana? Mari kita baku hantam di kolom komentar. Timnas Indonesia diakui banyak mendapatkan perubahan di bawah asuhan Sintayong. Indonesia bertemu dengan Vietnam pada fase grup Piala Asia 2023. Pada laga ini, Sintayong akhirnya bisa leluasa memasang pemain terbaiknya karena masuk dalam agenda FIFA. Sebelumnya, beberapa pemain gagal merapat di Piala AFF karena terganjal jadwal FIFA Matchday. Datang dengan pemain muda andalannya, Rafael Struijk dan kawan-kawan mampu memukul Vietnam dengan skor 1-0 dan membuat tim Golden Star angkat koper dari turnamen itu. Media Vietnam Soha memberikan analisanya terkait duel lanjutan antara Indonesia melawan Vietnam. Kedua tim akan bertarung pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Di grup ini, Indonesia dianggap sebagai pesaing langsung tim Vietnam. Oleh karena itu, dua konfrontasi dengan lawan asal negeri ribuan pulau itu merupakan laga yang harus dimenangkan oleh tim Vietnam, tulis laporan Soha. Masih dalam sumber yang sama, Indonesia sudah jauh berbeda dari pertemuan terakhir melawan Vietnam. Salah satu yang terlihat dari aspek mental yang mulai meningkat saat menghadapi tim kuat. Terkait masalah ini, Sintayong sudah berulang kali menjelaskan bahwa untuk memperkuat mental, semua pemain harus memiliki fisik yang kuat. Kondisi ini membuat sesi latihan skuad Garuda selalu diisi banyak sesi fisik agar pemain itu terus berkembang. Indonesia bukan lagi lawan yang mudah diintimidasi. Saat menghadapi Vietnam, lawannya sudah mengalami kemajuan. Sedangkan tim Vietnam sedang dalam masa sulit di bawah asuhan pelatih Trussier. Kalah dari Indonesia di Piala Asia 2023 jadi sinyal peringatan untuk 2 pertandingan Maret mendatang nanti. Lanjut laporan Soha itu.
Ijes tampaknya memiliki tahun yang indah di tahun 2024 ini, sebab Jay Ijes berpotensi dua prestasi yang akan membanggakan tahun ini untuk dia. Ya, ini bisa membawa timnas Indonesia lolos ke babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan membantu Venezia promosi ke Serie B. Seperti yang diketahui, Jay Ijes adalah pemain keturunan Indonesia yang terbaru berhasil dinaturalisasi. Pemain yang juga memiliki darah Belanda itu resmi menjadi warga negara Indonesia pada Desember lalu. Dengan resminya Jay Ijes menjadi WNI, maka ia kini bisa membela merah putih. Kemungkinan besar debut pemain berposisi bek tengah itu akan terjadi saat Indonesia melanjutkan perjuangan di grup F kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Ya, saat ini timnas Indonesia tengah berjuang di babak kedua kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Tergabung di grup F, Garuda pun tengah terpuruk di dasar klasemen usai hanya meraih 1 poin saja dari 2 laga yang dimainkan. Meski begitu, harapan timnas Indonesia untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia masih terbuka lebar, sebab pasukan Sintayong masih memiliki 4 laga lagi yang akan dimainkan di grup ini. 2 laga diantaranya akan dimainkan Maret ini. Tepatnya Indonesia akan menantang tim Nguyen di laga kandang dan tandang. Pada laga melawan Vietnam, itulah Jay Ijes berpotensi menjalani debutnya sebagai penggawa timnas Indonesia. Kehadiran Jay Ijes jelas membuat timnas Indonesia untuk merebut tiket ke Piala Dunia semakin besar. Andai Garuda mampu mengalahkan Vietnam pada 2 laga nanti, maka peluang timnas Indonesia akan benar-benar terbuka untuk lolos ke babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menariknya, di level klub pun Jay Ijes bisa meraih pencapaian mengagumkan, yakni membawa Venezia lolos ke Serie A, kompetisi tertinggi di Liga Italia. Saat ini Venezia bertengger di peringkat keempat dengan 44 poin. Venezia hanya tertinggal 1 angka saja dari rivalnya Cremonese di posisi kedua pada Serie B 2023-2024. Agar bisa promosi secara langsung ke Serie A, maka Venezia harus finish di posisi 2 teratas di klasemen tersebut. Finish 8 besar pun sejatinya memberikan harapan Venezia main di kompetisi utama Liga Italia musim depan, sebab peringkat ketiga sampai keempat lolos ke semifinal playoff, sedangkan posisi kelima sampai ke-8 masuk ke babak penyisihan playoff. Wajib kita nantikan dari pemain tampan dan gagah berani ini untuk timnas Indonesia.